Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, segala puji serta syukur nantiasa kita panjatkan atas segala kelimpahan kenikmatan, segala karunia, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa bertatap muka di media Zoom ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tuntun kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di kesempatan malam hari ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk kembali mengokohkan ilmu kita, untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki kualitas amal ibadah kita, semakin menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salat serta salam kita sampaikan kepada panutan dan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kepada beliau, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau, hidupkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum panjang lebar kita kaji bersama materi di kesempatan malam hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Nama kami Yusuf Afandi. Saat ini kami aktif membersamai para santri di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Bantul, Yogyakarta. Kami salah satu rekan dari Ustadz Mahsyarazi yang kan yang lalu memberikan kabar kita untuk sharing dan berbagi ilmu di kesempatan malam hari ini bersama sekolah yang beliau bina, yaitu Sekolah Gemilau Sunnah Surabaya. Sebelumnya, apakah suara kami jelas? Mungkin bisa di chat, bisa nyampaikan kalau kurang jelas. Jelas semua, J? Baik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita kaji bersama di kesempatan malam hari ini terkait menata hati menyambut bulan Ramadan, kita persiapkan rohani kita menuju bulan yang penuh berkah. Ini tema terkait tazkiyatun nufus, tema untuk mempersiapkan jiwa kita, karena jiwa ini di antara pokok yang penting kita berikan perhatian, Bapak Ibu. Ya, di antara yang paling pokok kita berikan perhatian di dalam badan kita ini jiwa, hati kita. Sehingga amal ibadah kita, baik dan buruknya, tergantung kondisi hati kita.
Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sudah siap kita menyambut bulan Ramadan? Mungkin Bapak Ibu bisa rating skor dari angka 1 sampai 10 di kolom chat. Silahkan tulis di kolom chat dari angka 1 sampai 10. Seberapa siap Bapak Ibu kita menyambut bulan Ramadan? Seberapa siap hati kita menyambut Ramadan? Seberapa rutin tilawah yang sudah kita baca saat ini? Seberapa kondusif kondisi ibadah di suasana ibadah di rumah kita? Coba Bapak Ibu silahkan ditulis di kolom chatnya. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira kesiapan kita menyambut Ramadan berapa Bapak Ibu? Dari kondisi hati, persiapan ibadah kita, pembiasaan puasa, pembiasaan ngajinya, pembiasaan sholatnya, suasana ibadah di rumah, kira-kira dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa nilai kita Bapak Ibu? Monggo silahkan ditulis di chat. Ini ada 31 partisipan ya. Ini suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Biar saya tidak hanya sekedar eh, bicara sendiri di sini. Hingga kami harap ada interaksi Bapak Ibu. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira kesiapan kita menyambut Ramadan ada di skor berapa Bapak Ibu? Ini adminnya sudah menulis, yuk bisa harus di angka 10, Masya Allah. Kesiapannya sudah Umunita ada insya Allah di angka 8. Abu Sofia angka 8 sampai 10, Masya Allah. Berarti kalau angka 8 sampai 10 kita hampir benar-benar sudah siap ini Bapak Ibu. Ini sepekan lagi ya, kurang dari sepekan bahkan. Kita akan menjumpai Ramadan. Muzahro, insya Allah ada di 8. Insya Allah rata-rata di 8. Alhamdulillah. Binikmati tatimus solehat. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu, Ramadan adalah kesempatan bulan kita untuk berbenah. Senang tidak Bapak Ibu jika anak kita anak kita meniru keteladanan ibadah kita? Kira-kira kita bangga tidak? Kemudian jika anak kita meniru kesabaran kita, ya sabar ketika memperlakukan anak, sabar ketika komunikasi sama suami atau istri, ya. Kemudian kita melihat anak kita meniru kedekatan orang tuanya dengan Al-Quran. Kira-kira Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika anak-anak kita meniru ibadah kita, meniru sikap sabar kita, meniru kedekatan kita bersama Al-Quran, ya, perasaan kita tentu bangga dan senang Bapak Ibu. Sehingga di sini Bapak Ibu poinnya, Ramadan yang sudah biasa kita lewati dari tahun ke tahun, ya, tujuannya bukan hanya sekedar mendidik anak kita. Mungkin kita ajarkan anak kita puasa, kita ajarkan anak kita sholat tarawih, kita ajarkan anak kita mengaji Al-Quran, kita ajarkan anak kita sedekah. Namun poinnya Bapak dan Ibu, Ramadan bukan hanya mendidik anak, tapi juga fase memperbaiki kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Ya. Karena ini forumnya adalah forum wali siswa, wali santri. Nah, rasa semuanya sudah memiliki tanggung jawab anak.
Sehingga beban anak, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, harapan kita terhadap anak itu akan tertuang sesuai dengan teladan ibadah yang kita kerjakan. Kalau pepatah Arab itu mengatakan, jangan harap Bapak Ibu, kaifa yastaqimu dhil wa umuduhu aswa. Bagaimana kita berharap eh, cahaya itu akan lurus, ya bayangan itu akan lurus, ya kalau tiangnya saja bengkok gitu. Sehingga banyak harapan kita terhadap anak kita, ya mungkin target untuk anak kita ini dan itu, anak saya harus bisa ini dan itu, harus bisa beramal ini dan itu. Nah, mari untuk Ramadan ini Bapak Ibu, ini kesempatan momen kita untuk momen tarbiyah keluarga kita. Ya, kita berharap anak kita rajin sholat, ya maka keteladan itu hadir dari kita yang rajin sholat. Kita berharap anak kita senantiasa ngaji bersama Al-Quran dan khatam. Ayo kita contohkan dulu anak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk khatam. Kita khatam dulu. Kita berharap anak kita istiqomah terus sholat tarawih di masjid. Bagi yang laki-laki, maka ayo Bapak bersama anak untuk sholat jamaah tarawih di masjid. Kalau yang perempuan, kita berharap anak-anak putri kita sholat tarawih di rumah bersama ibunya. Sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, ayo, ibu juga sholat 5 waktu tepat waktu dan menjalankan sholat tarawih di rumahnya. Ya. Maka di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, poin kita. Nah, kebaikan-kebaikan tadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah tidak hanya sekedar bisa menjadi harapan semata kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik Ramadan ini. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan baik Ramadan ini, ya, jangankan kita ingin berharap buah manis, ya, bisa-bisa kita mendapatkan buah yang pahit, Bapak Ibu. Karena kesiapan kita menyambut Ramadan, ya, kesiapan kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini, kalau kita tidak ada kesiapan, ya, maka sama saja kita tidak berharap mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita berharap mendapatkan banyak keberkahan di bulan Ramadan, ya, tapi kita tidak punya usaha, tidak punya kesungguhan, tidak mempersiapkannya dengan baik. Ramadan ini ada ilmunya, Ramadan ini ada persiapan fisiknya, ya. Ramadan ini ada persiapan amal ibadahnya. Nah, fokus kita di kesempatan malam hari ini, Ramadan itu ada persiapan dari sisi rohani atau hatinya. Baik. Ramadan, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar datang. Ramadan bukan hanya sekedar datang. Tapi kita sambut Bapak Ibu. Sehingga bertemunya Bapak Ibu kita dengan bulan Ramadan bukan hanya sekedar fase melewati kalender tanggal 1, tanggal 30. Ya. Tiba-tiba kita ketemu Ramadan, tiba-tiba Ramadan meninggalkan kita juga. Ya. Tapi kita sambut Ramadan ini, ya, dengan kegembiraan. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau bahagia. Bahkan kabar kebahagiaan beliau ketika menjumpai Ramadan, beliau kabarkan kepada, ya, para sahabatnya. Rasul mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ramadan sudah datang. Ya. Ramadan sudah tiba. Syahrun mubarak, kata Nabi. Bulan ini adalah bulan penuh keberkahan. Maka menyambut, ya, Ramadan dengan kegembiraan itu bagian dari, ya, tanda keimanan seseorang. Datangnya musim ketaatan kok dia senang. Dan Muslim gembira dengan menghadapi bulan yang taat ini. Tidak sedih, waduh harus puasa, waduh harus sholat tarawih, waduh harus ini dan itu. Nah, tapi dia gembira.
ibarat dia menantikan tamu agung yang dia tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Ya. Untuk segalanya dia akan persiapkan kan. Tidak mungkin akan datang tamu yang agung tapi dia tidak ada persiapan sama sekali. Itu dia akan persiapan dengan matang bagaimana dia bisa mendapatkan keberkahan dari kedatangan tamu agung ini. Kenapa kita harus bahagia menyambut bulan Ramadan? Ya. Kalau kita bahas keutamaan dari tahun ke tahun, insya Allah kita sudah paham jadi Bapak Ibu. Ya. Apa itu keutamaan Ramadan? Apa itu kemuliaannya? Apa itu keberkahannya? Insya Allah teori kita yang melekat di pikiran kita, di akal kita sudah luar kepala Bapak Ibu. Ya. Banyak keberkahan yang tidak bisa kita kaji satu persatu di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin kita sudah berkali-kali mendengarnya. Ya. Namun yang perlu kita tanamkan bersama-sama Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bisa menjumpai bulan Ramadan, maka itu karunia terbesar. Itu kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Tidak semua orang Allah panjangkan umur bisa ketemu Ramadan, Bapak Ibu. Kalau ke depan, pekan depan, Allah mudahkan kita bisa bertemu dan menjumpai bulan mulia Ramadan, maka pahamilah bahwasanya itu karunia yang besar yang Allah berikan untuk kita. Yang mungkin tidak diberikan oleh saudara-saudara kita yang sudah wafat sebelum tibanya Ramadan. Kalau kita bertemu dengan Ramadan, Allah panjangkan umur kita membersamai bulan Ramadan, maka satu, Allah izinkan kita untuk mendapatkan ampunan, Bapak Ibu, dari segala dosa-dosa kita selama setahun yang berlalu. Kalau kita bisa menjumpai Ramadan, maka Allah izinkan kita untuk memperbanyak bekal kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan dilipat gandakan, Bapak Ibu. Ya. Salat tarawih bersama imam senilai dengan salat satu malam suntuk. Ya kan? Puasa dan salat malamnya menjadi ampunan bagi kita. Umrohnya orang yang umroh, pahalanya senilai haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak kebaikan dan keberkahan dari pahala-pahala yang Allah berikan. Maka bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan gembira. Ini karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika Allah izinkan kita ya bersamai bulan Ramadan. Bagaimana tidak gembira? Ya. Bagaimana kita tidak gembira kalau musim ketaatan mendatangi kita, Bapak Ibu. Ya. Dan kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dari istimewanya bulan Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya, dari hadis yang dikisahkan oleh Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di mana Talha ini mengkisahkan beliau bermimpi. Yang di dalam mimpi tersebut Talha melihat dua orang yang masuk Islamnya bareng. Ya, dua orang yang masuk Islamnya bareng Bapak Ibu. Dua orang masuk Islamnya bareng dalam mimpi tersebut. Dan Talha berada di depan pintu surga. Kemudian dari dua orang ini, orang yang pertama adalah orang yang giat ibadah. Ya, orang yang giat ibadah. Ya. Kemudian Allah panjangkan umurnya lebih lama dibandingkan orang yang kedua. Orang yang kedua adalah orang yang wafatnya karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kedua adalah orang yang wafatnya karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang pertama ya, dilihat Tolha dalam mimpinya justru dia lebih pertama masuk surga Allah
Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang kedua yang orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian isu ini merebak ya di kalangan para sahabat ya dan sampailah kabar ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mimpi Tolha tersebut. Maka kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Min aina ta'jabun?" Ya. Kenapa kalian heran dengan mimpi Tolha tadi? Ya. Maka para sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana asyaddur rajulain istihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu." Wahai Rasul, ini orang yang lebih giat ibadah, malah dia lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang giat ibadah, yang umurnya lebih panjang, ternyata lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang syahid. Bagaimana seperti itu? Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan wa adraka Ramadan fasoma wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana." Rasul menjawab, "Bukankah orang yang pertama tadi dia hidup lebih lama? Kalau hidupnya lebih lama, berarti dia bisa ketemu Ramadan. Ya, satu kali. Dia bisa sholat dalam setahun tersebut. Ya, maka di sini para sahabat terdiam lalu menyadari Bapak Ibu, betapa besarnya keutamaan bulan Ramadan. Betapa berharganya setiap detik dan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul menyebutkan dalam hadis ini, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh." Jarak antara keduanya, ya, antara orang yang pertama tadi, ya, antara yang lebih lama hidup dengan yang syahid, ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Lebih jauh antara langit dan bumi. Sehingga di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketemunya kita dengan Ramadan itu Allah berikan kesempatan kita ya untuk beramal di bulan Ramadan tersebut. Bahkan orang mengalahkan pahala orang yang syahid yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Sehingga sedetik waktu kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu, itu berharga, bernilai. Tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Ya, membawa pahala yang amat besar. Maka di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita harus menata hati tema kita malam hari ini? Sebelum datangnya Ramadan. Karena sering kita dapati Bapak Ibu, banyak orang yang masuk bulan Ramadan siap badannya, ya, tapi hatinya belum siap. Dia menjalankan rutinitas ibadah puasa hanya sekedar menahan ya, haus di tenggorokan dan lapar di perutnya. Padahal Rasul ingatkan rubas so'im, ya, min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, namun dalam puasa yang dia dapatkan cuma ya, haus dan lapar saja. Maka penting Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Realitanya demikian, ya. Realita di lapangan kita. Banyak orang-orang yang puasa hanya memandang Ramadan itu cuma puasa Bapak Ibu. Ya, memandang bulan Ramadan hanya sekedar puasa saja. Padahal ada kemuliaan dan keistimewaan yang lain yang ada di bulan Ramadan tersebut selain puasa. Terlebih puasa sebagian menganggap hanya menahan lapar dan haus. Dia tidak menimbang puasa yang sempurna itu yang lahir dan batin. Tidak hanya tenggorokan dan perutnya yang menahan, tapi mulut, telinga, mata juga ikut menahan. Sehingga puasa adalah berpuasanya seluruh anggota badan kita. Ya. Ini pentingnya kenapa kok kita harus menata hati lebih dulu ya sebelum kita menjumpai Ramadan.
Kemudian, yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus menata hati sebelum Ramadan tiba? Pertama, karena hati kita itu adalah sumber keyakinan dan amal perbuatan. Ya. Yang pertama, karena hati kita adalah sumber keyakinan dan amal perbuatan. Sehingga keyakinan kita, amal ibadah kita, ya, perbuatan kita tergantung dengan kondisi hati kita. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, ya, sehingga keyakinan dan amal perbuatan pun akan ikut bersih. Namun, ya, jika kondisi hati kita kotor, ada penyakit-penyakit hati di dalamnya, ya, maka keyakinan dan amal perbuatan pun akan ikut buruk. Sering kita dengar bahwasanya dalam diri manusia ada satu, ya, segumpal darah. Dan ketika segumpal darah tadi baik, maka semuanya akan ikut baik. Rasul mengatakan segumpal darah itu adalah hati. Ya. Idza saluhat, saluhatil jasadu kullu. Kalau dia baik, semuanya ikut baik. Ya. Tapi kalau dia rusak, maka semua akan ikut rusak. Itu hati, Bapak Ibu. Sampai segitunya dia memberikan pengaruh di dalam amal ibadah dan keyakinan kita. Kemudian, alasan yang kedua, ya, kenapa kok harus hati yang kita persiapkan lebih dulu? Karena pahala dan nilai amal ditentukan oleh niat di dalam hati kita. Niat itu letaknya di dalam hati. Dan besar kecilnya pahala sesuai dengan kadar niat kita. Besar nilai pahala ditentukan dengan sebesar apa niat kita tersebut. Makin besar ikhlas niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Baliknya, semakin kecil niat kita di dalam beramal, semakin kecil juga, ya, balasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Maka dikatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil yang nampak di mata kita kecil, Bapak Ibu. Dia jadi besar karena sebab niatnya. Tapi ada yang terlihat amalan itu besar tapi berubah menjadi kecil karena juga sebab niatnya, Bapak Ibu. Sehingga niat memberikan pengaruh yang besar, ya, untuk amal ibadah kita. Untuk Ramadan kita, Bapak Ibu. Alasan yang ketiga, kenapa kok harus hati yang kita persiapkan? Karena kondisi hati kita ini sifatnya cepat berubah, Bapak Ibu. Ya, hati kita ini kondisinya cepat sekali berubah. Kalau kita nggak berikan perhatian terhadap kondisi hati, tiap waktu kita tidak berikan perhatian kepadanya, waktu yang lain dia akan berubah kondisinya. Ya. Perlu kita muhasabai, perlu kita periksa. Jangan sampai, ya, kita merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak sadar ternyata hati kita telah berubah niatnya ke arah yang lain. Bukankah manusia itu baina asabi'ir rahman, ya. Hati manusia berada di genggaman dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkehendak untuk membolak-balikkan kondisi hati manusia. Ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kok harus hati yang kita berikan perhatian di sini untuk mempersiapkan Ramadan kita?
Karena dalam surat An-Nas yang sering kita baca Bapak Ibu, di antara yang diberikan bisikan manusia adalah bisikan di dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurinna. Sifatnya syaitan itu membisikkan kejahatan ke dalam dada ya, manusia. Jika syaitan itu akan menyesatkan manusia, maka yang dimulai adalah menyesatkan hatinya. Timbul keraguan, timbul was-was. Ya. Maka ketika ini hati sudah terpengaruh, maka akan memberikan pengaruh terhadap keyakinan dan amal ya perbuatan kita Bapak Ibu. Maka di sini apa dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alasan-alasan kenapa kita harus memberikan perhatian khusus, porsi khusus ya untuk ya menata hati kita sebelum menyambut Ramadan. Kemudian apa dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 persiapan yang kami ringkaskan di sini Bapak Ibu. Sebelum kita menyambut Ramadan. Ya, persiapan hati sebelum kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Baik, yang pertama adalah membersihkan hati, ya. Yang kedua adalah meluruskan niat. Yang ketiga adalah bertaubat. Yang keempat adalah memperbanyak doa atau zikir. 4 poin persiapan rohani kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah membersihkan hati. Karena Ramadan ini selain bulan ketaatan, bulan amal ibadah, ya, di sana juga adalah madrasah untuk hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita, kalau tubuh kita memerlukan mandi, ya agar bersih dari kotoran fisik, ya sehingga hati kita ini juga butuh mandi spiritual, Bapak Ibu, untuk agar bersih juga hati kita. Karena kebersihan hati, ya, Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntung orang yang mensucikannya dan beruntung dan merugi, ya. Khaba rugi orang yang dasar mengotori hati tersebut. Maka di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mensucikan hati, membersihkan hati adalah persiapan yang pertama. Karena Ramadan ini adalah momentum kita untuk tazkiyatun nufus. Ya. Sehingga apa? Cara kita mengetahui kotor dan kotor atau bersihnya hati kita itu melalui proses pensucian jiwa. Di sana ada noda, ada kotoran-kotoran hati. Siapa yang tahu diri kita, Bapak Ibu? Ya, jangan sampai masih ada kotoran di dalam hati, itu menjadi penghalang kita untuk beramal solih. Ya, karena maksiat, dosa memberikan dampak keburukan untuk amal ibadah kita. Bagaimana maksiat memberikan penghalang untuk rezeki kita. Maksiat memberikan penghalang untuk ya, amal ibadah kita. Maka di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakum. Kita sadari karakter jiwa kita memang atau diri kita ini manusia yang punya salah. Kita sadari itu dulu. Kalau kita tidak merasa punya salah ya bagaimana kita membersihkan hati? Ada enggak nih penyakit dengki dalam hati kita? Ada enggak nih penyakit hasad? Ada enggak nih sifat-sifat kemunafikan? Ada enggak riya di dalam hati kita? Ya. Kita yakini semuanya anak Adam pasti salah. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Kan? Bukankah Rasul pernah memberikan permisalan Bapak Ibu? Seorang hamba idza akhta'a khati'atan, ya, seorang hamba itu kalau dia melakukan satu kesalahan,
maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya, hatinya akan diberikan satu titik hitam. Fa idza naza'a wastaghfara, kalau dia ya meninggalkan dosa tadi, mengistighfari dosa tadi, watab, dan dia kemudian tobat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih lagi. Wa in ada, tapi sebaliknya, kalau dia mengulangi dosa lagi, ya, ngulangi lagi, dia tambah lagi dosa lagi, tambah titik hitam lagi. Hatta ta'alwa qalbah, sampai hatinya penuh titik hitam, diulang, nggak pernah dihapus. Bapak Ibu. Maka kata Rasul, itulah ar-ron yang Allah sebutkan di dalam ayat, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ron, ya, penutup Bapak Ibu yang Allah sebutkan dalam, ya, surat tersebut. Ya, diakibatkan karena perbuatan mereka. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin tanpa disadari ada dosa-dosa kecil kita seperti gibah, ya. Mungkin kita pernah ujub, ya, ujub dengan amal ibadah kita, ujub dengan kekayaan kita, ya. Atau kita mungkin sering lalai dalam ibadah, ya. Sehingga masuknya Ramadan ini yang perlu kita persiapkan untuk memudahkan kita beramal adalah membersihkan kondisi hati kita dulu. Kita muhasabah Bapak Ibu, ya. Kira-kira apa yang harus saya tinggalkan dan kira-kira apa yang harus saya kerjakan, ya kan? Itu membersihkan hati Bapak Ibu. Mulai kita catat nih. Kebiasaan buruk saya apa ya? Kalau habis subuh, oh saya suka tidur. Nah, boleh itu tidur habis subuh. Orang suka habis tidur habis subuh, malas dalam keseharian setelahnya, ya. Nggak jadi ngaji Quran, ya kan? Atau kebiasaan buruk yang lain, ketika adzan berkumandang, saya masih santai-santai. Ya, nggak langsung bergegas ambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Atau kalau ibu-ibu ketika waktunya sholat di awal waktu, saya nunda, ya, dengan pekerjaan ini dan itu. Ya, padahal sholat yang paling afdol di awal waktu misalnya. Dan catat nih, kira-kira muhasabah yang harus saya tinggalkan apa, yang harus saya kerjakan maksimalkan di bulan Ramadan itu apa? Bukankah sahabat Umar bin Khattab mempesankan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah diri kalian, ya, muhasabahlah diri kalian, hitung-hitung diri kalian sebelum nanti Allah hisab kita. Wazinu qabla an tuzanu, dan timbang amal ibadah kalian sebelum kalian nanti yang akan ditimbang. Ya, melakukan introspeksi, ya, atau tajdidun nafs, pembaharuan jiwa, ya. Belum masuknya Ramadan, itu bagian dari ikhtiar kita untuk baiknya ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Kemudian, maaf, ini ada salah ketik. Yang kedua, nih, Bapak Ibu, ini bulan yang pertama. Yang kedua adalah meluruskan niat Bapak Ibu. Ya, bekal yang kedua adalah niat. Kalau tadi membersihkan hati kita resik-resik dulu Bapak Ibu, ya. Maka yang selanjutnya adalah kita luruskan niat lagi. Sudah bersih, nah, kita luruskan niatnya. Jangan sampai ada ibadah kita dalam Ramadan ini ada niat-niat yang lain. Dari awal kita fokuskan, saya butuh Allah, ya. Bukan Allah yang butuh ibadah kita, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kebalik. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya sedekah, saya ngaji. Ini kebutuhan kita sebagai hamba Allah, Bapak Ibu. Allah tidak butuh ibadah seorang hamba, Bapak Ibu. Ya. Bahkan dalam satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menukilkan perkataan Nabi Musa alaihi salam, ya, sekiranya semua makhluk yang ada di muka bumi ini kufur, ya, Musa mengatakan kepada Bani Israel, ya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah. Kalau kalian kufur, tidak mau beriman kepada Allah, dan orang semua yang di muka bumi ikut kalian kufur,
Fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala tetaplah Rob, ya, Ghaniyyun Hamid, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Di sini Allah tegaskan melalui perkataan Nabi Musa alaihi salam, kalau semua manusia di muka bumi ini kufur dan mau ibadah sama Allah, Allah tetap maha kuasa, Bapak Ibu. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha terpuji. Sehingga ini memahamkan kepada kita, ya, ibadah-ibadah kita itu kebutuhan kita, ya, bukan ya kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang paling kita butuhkan dalam ibadah apa? Niat, ya. Jangan sampai ada kotoran riya, ada tujuan duniawi, ada kotoran ilmu yang salah dalam memandang satu ibadah. Ya. Maka ini yang penting, Bapak Ibu. Bukankah ada satu kaidah tentang niat? Ya, niyatul mar'i ablagu minal amal. Ya, niatnya seorang manusia itu lebih utama dari amal itu sendiri. Ya, sehingga keberkahan dan nilai pahala, ya, yang besar di dalam ada dalam niat, Bapak Ibu. Ya, di sini. Sehingga kita luruskan niat dulu dalam ibadah. Dari awal Ramadan, Bapak Ibu, kita siapkan. Ya, apa yang akan kita niatkan untuk Ramadan, selama 30 hari Ramadan itu apa saja. Selain puasa, Bapak Ibu. Normalnya Ramadan ya puasa. Ya, nilai minimal itu, Bapak Ibu. Tapi yang lain apa? Yang akan kita niatkan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala ini. Niat ini dan itu. Ya, tulis Bapak Ibu amal tersebut. Niat di dalam amal itu kita tulis sehingga itu jadi planning kita. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, persiapan yang tak kalah penting ya adalah bertaubat. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, merasa salah. Sehingga kaidah dalam hati, dalam membersihkan hati itu adalah membersihkannya, kemudian baru menghiasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kotoran-kotoran itu kita bersihkan. Cara membersihkan diantaranya dengan apa? Dengan taubat. Ya. Dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga taubat kita sebelum masuknya Ramadan, mengakui kesalahan, ya, itu bentuk tanda totalitas kita dalam menjumpai Ramadan. Hingga kita berharap masuknya kita di bulan Ramadan tidak ada lagi sekat-sekat nih, penghalang-penghalang yang menghalangi perjalanan panjang saya 30 hari. Saya tidak berharap ya Ramadan saya keruh, ya, kotor, ya, dengan masih ada dosa yang masih tersimpan di dalam kebiasaan saya. Sehingga istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kesungguhan kita untuk menjumpai Ramadan. Dan taubat yang kita butuhkan bukan hanya sekedar kita manis di lisan ya Bapak Ibu. Tapi ya sekali lagi kita tanamkan dalam hati, ya hati lagi nih taubat nih. Kita mengucapkan astagfirullah kalau hati kita lalai, ya. Setelah kita mengucapkan, kita melakukan lagi benar-benar nggak ada azam, nggak ada kesungguhan meninggalkannya. Maka ini bukan taubat yang kita butuhkan. Hingga Ramadan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, penting kita mempersiapkannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, agar kita beruntung. Sehingga taubat kita memberikan kelancaran kita di dalam amal ibadah. Bisa kita terhalangi dalam, kenapa kok kita susah sholat tarawih? Kenapa kok kita susah ngaji, nggak pernah khatam ketika Ramadan? Ya. Kenapa kita susah sedekah ketika di bulan penuh, ya, ketaatan ini? Ya, bisa jadi karena ada dosa yang belum kita tobati yang menghalangi kita beramal solih. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa. Ya, yang keempat
Di antara persiapan kita adalah dengan memperbanyak doa, Bapak Ibu. Kalau ikhtiar, tazkiyatun nufus, niat sudah kita usahakan lurus, hati sudah kita eh, usahakan untuk dibersihkan. Ya, kita sudah berusaha minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, menangis atas kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Maka kemudahan ibadah tidak hanya karena usaha kita, tidak hanya karena kekuatan badan kita, fisik kita, tapi kemudahan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan karena kemudahan yang Allah berikan. Siapa yang memberikan kemudahan Allah? Maka kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini tidak hanya kita panjatkan sebelum tibanya Ramadan, Bapak Ibu. Tapi ketika Ramadan ada, sampai Ramadan pergi meninggalkan kita. Kita ini hamba kecil yang senantiasa butuh doa. Ya, yang senantiasa membutuhkan doa, Bapak Ibu. Tanpa doa kita tidak ada apa-apanya. Tanpa eh, apa izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Ya, kalau kita telisik Bapak Ibu, ayat kewajiban puasa itu Allah Subhanahu wa taala letakkan setelahnya ayat perintah berdoa. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kewajiban puasa, 186 ya. Allah anjurkan kita untuk berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku itu minta kepadaku, sungguhnya aku itu dekat. Sungguhnya aku itu dekat. Kenapa kok Allah letakkan kewajiban puasa setelahnya itu adalah eh, perintah untuk berdoa. Di antara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin dalam tafsir beliau bahwa puasa itu merupakan kemungkinan terbesar sebab terkabulnya doa. Puasa kita, ketika kita puasa, Bapak Ibu, nahan ya makan dan minum, menahan pembatal puasa, menahan anggota badan kita dari hal-hal yang mengurangi sempurnanya pahala puasa kita. Ini sebab terkabulnya doa-doa kita. Sehingga Allah letakkan amal ibadah doa setelah kewajiban puasa. Ya, bukankah banyak doa mustajab di saat puasa, Bapak Ibu? Ya, ya. Maka kalau kita mau mendapatkan kemudahan di bulan Ramadan dalam beramal soleh, kita minta sama Allah. Allahumma salim lana Ramadan. Ya Allah, eh, perjumpakan kita kepada bulan Ramadan. Wasalim hulana. Dan eh, berikanlah kemudahan kita di dalam melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Wa taqabbalhu minna mutaqabbala. Dan terimalah semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tersebut. Di antara doa. Sebelum Ramadan kita doa supaya bisa dipertemukan Ramadan. Supaya kita bisa diberikan taufik beramal ibadah di bulan Ramadan. Semoga juga kita berdoa tetap agar diterima amal ibadah kita. Dan di Ramadan penuh dengan doa yang mustajab. Ya, sehingga doanya kita ketika sebelum Ramadan doa supaya bisa ketemu Ramadan. Ramadan kita memaksimalkan doa dengan waktu-waktu yang mustajab. Setelah Ramadan kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima. Ya. Lebih di doa di kalau di selama bulan Ramadan terlebih doa di waktu berbuka dan waktu sahur Bapak Ibu. Ya, ini waktu yang istimewa. Sahur itu waktu istimewa sepertiga malam Bapak Ibu. Ya, Allah turun ke langit dunia. Nah, kita bangun tidur langsung scrolling HP. Ya, mungkin malah ada sinetron paling menarik itu malah waktu sahur. Mungkin acara TV menarik malah di waktu sahur. Dan ini waktu sahur ini waktu terbaik kita istighfar sama Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Sifatnya orang-orang beriman. Ya, Allah mengatakan dalam ayat yang lain, as-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang penyabar, orang yang jujur, orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin infak, dan orang yang rajin istighfar di waktu sahur.
Ini menunjukkan fadilah keutamaan dari istighfar di waktu sahur. Waktu istimewa lain dalam berdoa adalah ketika berbuka Bapak Ibu. Ya, ketika kita berbuka, ya, fokuskan kita banyak doa bukan hanya sekedar nyari makan buka yang enak di mana, menunya apa. Tapi ketika waktu prime time-nya puasa, yaitu di waktu sahur dan buka kita sia-siakan. Nauzubillah. Sehingga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu empat persiapan Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjumpai Ramadan dengan kesiapan hati yang baik. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya tambahan dari kami, ya Ramadan ini ya bukan hanya sekedar momen ibadah untuk pribadi kita. Kalau kita sebagai orang tua, maka ini momen kita untuk mendidik keluarga kita, Bapak Ibu. Sehingga kita jadikan rumah kita sebagai madrasah Ramadan. Ya, anak-anak kita buat target ibadahnya, kita buat target tilawahnya. Kita kasih target, namun juga kita kasih apresiasi ke depannya. Ya, berikan hadiah. Ya, kemudian kita berikan contoh. Kita kurangi gadget kita selama Ramadan. Ya, nonton-nontonnya dikurangi dulu, scrollingnya dikurangi dulu. Kalau anak kita mau jauh dari gadget ya mau tidak mau kita juga harus sadar diri ya Bapak Ibu ya. Kita batasi juga gadget kita. Kemudian kita bangun rumah kita dengan nantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami berikan catatan di bawah Bapak Ibu. Terkadang anak itu belajar bukan dari nasihat, tapi dari contoh kedua orang tuanya. Baik, mari Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita catat perubahan apa yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini. Dan hal-hal apa yang akan kita tinggalkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Catat masing-masing Bapak Ibu. Ya, perubahan apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan ini. Target apa yang mungkin Ramadan kemarin belum bisa saya lakukan. Ya. Dan apa yang harus saya tinggalkan di bulan Ramadan. Tulis Bapak Ibu. Ini yang harus saya tinggalkan. Ini yang harus saya, perubahan yang harus saya capai di Ramadan ini. Hingga momen Ramadan bukan hanya sekedar momen waktu yang melewati fase dalam kehidupan kita. Tapi momen perbaikan diri kita. Sehingga madrasah Ramadan selama 30 hari lamanya ini menjadi bekal terbaik kita Bapak Ibu untuk 11 bulan setelahnya. Kita butuh kekuatan ilmu Bapak Ibu. Kita butuh kekuatan hati ya untuk menjalani 11 bulan setelah musim ketaatan ketaatan ini meninggalkan kita. Ya. Sehingga Ramadan bukan hanya sekedar momen kita melatih menahan lapar, tapi momen kita melatih hati kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita tata hati kita siapkan hati kita, ya. Niat yang tulus, bersihnya jiwa, taubat dan istighfar, ya. Perbanyak zikir dan doa, sehingga Ramadan bukan hanya sekedar lewat di kalender, tapi membekas di jiwa dan keluarga kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan malam hari ini terkait materi menata hati sebelum menjumpai bulan mulia Ramadan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke admin. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Yusuf Afandi Hafidhahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Insya Allah Ustadz akan menjawab satu persatu pertanyaannya. Alhamdulillah ada masuk pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustadz, jika sikat gigi memakai pasta gigi ketika sedang puasa, apakah diperbolehkan? Apakah jika fokus ke kegiatan selama bulan Ramadan sebagai perempuan sampai tidak bekerja menghasilkan uang, apakah itu diperbolehkan? Tapi kepikiran nanti tidak dapat THR. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik kepada Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Fulanah, Ummu Fulanah ya. Terkait hukum sikat gigi ya saat puasa baik Bapak Ibu. Bagaimana gosok gigi ketika puasa? Dan tentu gosok gigi tidak masalah ya, bersiwak sunnah dianjurkan Bapak Ibu. Ya, tapi yang menjadi catatan kadang orang sikat gigi kan tentu pakai pasta ya, pakai pasta gigi. Ya, pada dasarnya gosok gigi Bapak Ibu menjaga kebersihan gigi sunnah. Ya, di antara kebiasaan Nabi SAW adalah bersiwak. Bahkan saking dianjurkannya siwak Rasul kami mengatakan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sekiranya bersiwak itu tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap waktu sholat. Kalau nggak memberatkan, tentu berat sebelum sholat kita suruh bersiwak Bapak Ibu. Ya. Dan dalam hadis Rasul mengatakan asiwak matharotun lil fam mardotun lirobbi. Orang yang bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Rob. Sebaliknya, ini sholat dalam posisi bau, ya, tidak dijaga kebersihan mulutnya, hukumnya menjadi makruh. Bagaimana Rasul ya, memerintahkan, melarang orang mengikuti sholat ketika dia habis makan, ya bawang. Maka dari hadis-hadis tadi, Bapak Ibu dianjurkan kita untuk menjaga kebersihan gigi kita atau bersiwak dalam setiap keadaan. Ya, dan Rasul nggak mengecualikan untuk siapapun. Sehingga hadis ini menunjukkan sifat keumuman. Ya, mencakup orang puasa atau mencakup orang tidak puasa. Maka di sini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bolehnya kita bersiwak atau bersikat gigi ya di saat waktu puasa. Ya, di saat waktu kita puasa. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan sifat keumuman. Adapun bagaimana ketika menggunakan odol atau pasta gigi bagi orang yang puasa. Ya, maka catatan yang pertama yaitu sifat odol yang sifat rasanya kuat Bapak Ibu. Karena odol ini kan macam-macam. Sekarang rasanya sudah macam-macam ya. Kadang ada yang sifatnya biasa, tapi kadang ada yang pengaruhnya sampai dalam tenggorokan. Ya. Dan kadang kita tidak bisa ngatur tuh, ya, agar tidak masuk ke dalam. Ya, maka hal ini lebih baik kita hindari. Ya, lebih baik hal ini kita hindari. Ya, sebagaimana Rasul menghindari istinsyak di saat berpuasa. Ya, balik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Rasul minta kita untuk sungguh-sungguh saat istinsyak memasukkan memasukkan air ke hidung, mohon maaf, ya, kecuali engkau dalam kondisi puasa. Ya. Sehingga Rasul di sini meminta kita sungguh-sungguh untuk membersihkan hidung di saat wudhu istinsyak, tapi Rasul kecualikan di saat puasa. Ya, karena khawatir apa? Air itu akan merembet ya ke hidung dan nanti akan ke mulut dan masuk ke perut. Sehingga bisa kami simpulkan Bapak Ibu jika pasta gigi tersebut pengaruhnya sangat kuat ya, di mana kemungkinan akan masuk ke dalam tenggorokan kita ya, maka lebih baik kita hindari. Ya, minimal bisa kita katakan hukumnya makruh ya. Ya, namun kalau odolnya nggak kuat, mungkin odol yang biasa tanpa rasa dan ya, tidak memberikan dampak rasa yang kuat di mulut kita ya, maka kalau kita ada kebutuhan maka monggo silahkan. Ya, monggo bisa kita silahkan. Sehingga
Ringkasnya, untuk kehati-hatian ya, kalau sifat odolnya itu adalah odol yang sangat kuat, memberikan rasa yang besar, ya, maka lebih baik kita hindari. Maka minimal kita katakan apa hukumnya makruh. Karena apa? Ada khawatir akan masuk di tenggorokan kita. Tapi kalau ada jenengan punya siwak, ya monggo silahkan. Sama dia nggak perlu pakai pasta gigi atau odol. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, jika fokus pada kegiatan selama bulan Ramadan, selama sebagai perempuan sampai tidak bekerja, menghasilkan uang, apakah itu diperbolehkan? Tapi kepikiran nanti tidak dapat THR. Ah, baik. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam kita bekerja, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita memang menempatkan urusan akhirat itu di tujuan utama kita, Bapak Ibu. Ya. Akhirat itu tujuan utama. Sehingga dunia adalah perantara atau wasilah sebagai bekal kita menuju akhirat. Ya. Ya, sehingga ini patokan pertama kita ketika kita memandang satu amal ibadah atau perbuatan dalam kehidupan dunia ini. Jadikan dunia itu sebagai sarana, bukan tujuan. Sehingga dunia adalah ladang persiapan, akhirat adalah tempat kembalinya. Ya, dunia bukan kampung yang kekal, akhirat adalah kampung kekal abadi. Namun, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau pekerjaan jenengan ini adalah pekerjaan yang terikat kontrak, Bapak Ibu. Ya. Kalau jenengan ini adalah pekerjaan yang terikat kontrak, ya, maka seorang muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu dipegang dengan syarat-syaratnya. Kontrak kerjanya apa, maka harus kita tunaikan. Ya. Sehingga menjalankan kontrak kerja dengan sesuai yang sudah kita sepakati, itu juga bagian dari ibadah kita, Bapak Ibu. Ya. Sehingga bulan Ramadan ini bukan penghalang kita ketika kerja, bukan berarti kita tidak bisa beramal ibadah. Ya. Berarti kita nggak bisa beramal ibadah. Ada kesempatan yang ada waktu yang lain yang bisa kita lakukan di waktu bekerja, kemudian kita sinergikan dengan waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dua-duanya masih bisa kita capai. Oke. Jadi dengan bisa fokus kerja selama bulan Ramadan, ya, diperbolehkan, tapi juga tetap memberikan porsi ya, ibadah di bulan Ramadan. Sehingga caranya bagaimana? Planning, Bapak Ibu. Kita buat aturan, kita buat rencana, Bapak Ibu. Ya, kita buat rencana. Kalau misal kerja dari pagi sampai sore, Anda nggak waktu kosong di waktu sela kerja tadi. Mesti ada waktu sholat, ya kan? Mesti ada waktu istirahat. Nah, waktu sholat manfaatkan untuk sholat tepat waktu, kan bisa. Ya, waktu istirahat kosong maksimalkan kita untuk ngaji misalnya, baca Quran. Ya. Sore pulang ke rumah, ya, maka bisa kita atur. Ya, habis asar kegiatannya apa? Kapan saya harus ke masjid? Kapan saya harus ikut sholat taraweh? Oke. Sehingga kesempatan Bapak Ibu untuk bekerja masih bisa dijalankan, tapi juga maksimalnya ibadah masih bisa terlaksana Bapak Ibu. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari apa yang telah Allah anugerahkan ya kepada kalian kebahagiaan negeri akhirat. Tapi jangan lupakan juga kebahagiaanmu dalam urusan urusan dunia. Ya. Maka Bapak Ibu yang bisa kita jawab wallahu alam bisawab. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, materi yang disampaikan.
Maka penting ya Bapak Ibu untuk manajemen waktu kita selama bulan Ramadan sehingga waktu-waktu yang kita jalani ini bisa terarah, tidak terbuang dengan sia-sia Bapak Ibu. Kita ini kadang keras sama anak, ya kita pengen anak kita berangkat sekolah nggak terlambat, ya kita ngatur manajemen ini dan itu kita nggak termanage diri kita, sehingga manajemen waktu di musim ketaatan itu juga penting, ya. Dan perlu kita kadang beri nutrisi Bapak Ibu semangat eh, untuk manajemen waktu kita biar istiqomah. Bagaimana caranya? Kuatnya istiqomah kita dalam beramal. Ya. Tadi sesuai dengan kadar persiapan kita. Orang semakin baik persiapannya, semakin siap menyambut Ramadan, ya maka kesiapannya di bulan Ramadan pun semakin siap. Bekal ilmu udah siap belum? Ya, ilmu tentang fikih puasa, ilmu yang tentang keutamaan puasa, istimewanya puasa, ya. Kita pahami bahwasanya 10 hari terakhir itu lebih utama dibandingkan 20 hari sebelumnya. Ini kan bagian dari ilmu yang kalau kita pahami dan kalau kita siapkan sebelum tibanya Ramadan, ini akan memudahkan kita untuk maksimal ibadah kita di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain yang bisa kita diskusikan, monggo silahkan. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Yusuf Afandi Hafizahullah Ta'ala dan seluruh peserta yang sudah hadir dalam kajian ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal kebaikan di dunia maupun akhirat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Izin pamit.